Yang kami hormati Bapak Sandi Setiadi SEMM selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen. Yang kami cintai teman-teman dan rekan-rekan Universitas Linggabuana PGRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdad Fadlur Rahman dengan NIM 103230247. Kali ini saya akan membagikan satu video, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kemajuan organisasi, yaitu pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia dalam kemajuan organisasi. Sebagaimana kita ketahui, sumber daya manusia adalah aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi. Kemampuan organisasi untuk mengelola dan merencanakan sumber daya manusia dengan baik sangatlah berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan visi jangka panjangnya. Kali ini, saya akan mengupas mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi serta strategi perencanaan yang dapat membantu organisasi menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pemahaman yang tepat tentang pentingnya peran sumber daya manusia, kita diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, inovatif, dan tentunya berdaya saing tinggi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dalam pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia. Latar belakang. Kemajuan organisasi dinilai dari kemampuan untuk menghadapi perubahan. Perubahan global menuntut organisasi dan perusahaan untuk siap dengan kualitas kinerja sumber daya manusia. Organisasi yang dapat bersaing harus memiliki sumber daya manusia berkualitas untuk mengatasi perubahan. Dan pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia adalah kunci untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kita beralih ke pentingnya pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan, mengatasi masalah internal dan eksternal, dan juga memfasilitasi pengembangan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Tanpa pengelolaan yang baik, karyawan akan kesulitan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses penting untuk memastikan ketersediaan karyawan yang tepat, di posisi yang tepat, pada waktu yang tepat. Tanpa perencanaan yang jelas, organisasi bisa menghadapi krisis kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Perencanaan sumber daya manusia harus optimal untuk mendukung kemajuan organisasi. Metode penelitian. Ada dua kerangka konseptual, yaitu 1. Variabel independen atau kemajuan organisasi, dan 2. Variabel dependen atau pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kemajuan organisasi. Hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang kurang diperhatikan oleh perusahaan cenderung tidak menjalani perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Lanjut kita ke definisi sumber daya manusia dan kinerja sumber daya manusia. Apa sih definisi sumber daya manusia? Definisi sumber daya manusia itu individu yang memiliki kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Dan apa itu kinerja sumber daya manusia? Kinerja sumber daya manusia itu hasil pencapaian yang diukur dari efisiensi, efektivitas, dan kepuasan kerja. Ada dua faktor pengaruh kinerja sumber daya manusia, yaitu kualitas dan kuantitas hasil kerja, dan juga motivasi dan otoritas yang dimiliki. Oke, kita beralih ke pengelolaan sumber daya manusia. Definisi pengelolaan sumber daya manusia itu adalah proses untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik, dari perekrutan hingga pemutusan hubungan kerja. Ada 3 tahap pengelolaan sumber daya manusia, yaitu 1. Perekrutan dan seleksi karyawan, 2. Pengembangan karyawan atau training
promosi, dan lain-lain. Yang ketiga, penilaian kinerja dan pensiunan. Lanjut kita ke pengelolaan sumber daya manusia untuk kemajuan organisasi. Ada 3 strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, yaitu 1. Kemampuan, 2. Motivasi, dan yang terakhir peluang. Kemampuan itu untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan karyawan, dan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Dan yang terakhir, peluang untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan berkontribusi. Kita masuk ke perencanaan sumber daya manusia atau PSDM. Apa sih definisi perencanaan sumber daya manusia itu? Definisi perencanaan sumber daya manusia itu proses untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Lalu ada 3 tujuan definisi perencanaan sumber daya manusia, yaitu memastikan kualifikasi dan jumlah sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu meningkatkan produktivitas dan koordinasi antar karyawan. Dan yang terakhir, menyediakan sumber daya manusia yang tepat untuk posisi yang tepat. Kita beralih ke tujuan dan proses perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 tujuan perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua, menghindari kekurangan sumber daya manusia di masa depan. Dan yang terakhir, memastikan koordinasi yang baik dalam pembagian pekerjaan. Lalu ada 2 proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu merencanakan berdasarkan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, dan mengumpulkan data dan melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Lanjut, ada manajemen talenta dalam perencanaan sumber daya manusia. Manajemen talenta itu program untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan dengan potensi yang tinggi. Program meliputi pelatihan, penambahan wawasan, dan juga penghargaan. Ada syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia, yaitu memahami kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia, mengumpulkan data yang relevan, dan juga menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia. Di bagian yang terakhir, ada prosedur dan rencana perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 prosedur perencanaan sumber daya manusia, yaitu tentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan. Lalu analisis data sumber daya manusia yang ada dan buat perencanaan yang sesuai. Dan tentukan alternatif untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Dan juga ada 2 rencana perencanaan sumber daya manusia yang optimal. 1. Membuat rencana yang jelas, fleksibel, dan mudah dipahami. Dan yang kedua, memberikan job description yang jelas dan rinci. Kesimpulan dari topik yang saya sampaikan kali ini adalah kemajuan organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Pengelolaan dan perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat menghadapi perubahan dan beradaptasi. Untuk menghadapi perubahan dan memperoleh keunggulan kompetitif, organisasi harus memastikan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara optimal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Mikdad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.